Hai semuanya, kembali lagi bersama Fakta Unik. Ruang bawah tanah Lawang Sewu, yang secara harfiah berarti 1000 pintu dalam bahasa Indonesia, merupakan salah satu tempat bersejarah yang menarik di Indonesia. Terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, Lawang Sewu adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang kaya akan sejarah. Berikut fakta-fakta menarik Lawang Sewu yang belum banyak diketahui banyak orang. Tapi, sebelum lanjut menonton, pastikan untuk klik subscribe, like, komen dan share video ini agar channel ini berkembang. 7. Penjara. Dalam perjalanan eksplorasi ruang bawah tanah Lawang Sewu, kamu akan dibuat terpesona oleh arsitektur yang menakjubkan dan detail-detail yang tersembunyi di dalamnya. Dinding-dindingnya yang megah terbuat dari batu bata merah sehingga memberikan nuansa kolonial yang khas. Terowongan-terowongannya yang gelap dan misterius menambah kesan petualangan yang menegangkan. Selama menjelajahi ruang bawah tanah, kamu dapat melihat sisa-sisa masa lalu yang memberikan gambaran tentang kehidupan di Lawang Sewu pada zaman dahulu. Ruangan-ruangan yang dulu digunakan sebagai sel penjara pun masih memancarkan aura mistis. Tampaknya, seakan-akan ada suara-suara dan cerita-cerita dari masa lalu yang bergema di antara lorong-lorong tersembunyi ini. 6. Destinasi wisata populer. Lawang Sewu dan ruang bawah tanahnya telah menjadi salah satu tujuan wisata populer di Semarang. Kamu dapat menjelajahi bangunan ini dengan mengikuti tur yang disediakan. Selama tur, kamu dapat melihat dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarahnya, mengunjungi ruang bawah tanah yang menarik, dan mendengarkan cerita-cerita menarik tentang bangunan ini. Untuk harga tiket masuk Lawang Sewu, pengunjung cukup membayar Rp20.000 sampai Rp30.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. 5. Pelestarian Lawang Sewu. Walau keindahan dan sejarahnya menarik, ruang bawah tanah Lawang Sewu masih memerlukan perhatian terkait pemeliharaan dan pelestariannya. Bangunan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga keaslian dan memperbaiki kerusakan yang terjadi seiring waktu. Banyak organisasi dan pemerintah daerah terlibat dalam upaya pelestarian Lawang Sewu, termasuk perbaikan struktural, pemeliharaan lingkungan, dan upaya mempromosikan warisan budaya ini kepada masyarakat. 4. Mitos dan cerita mistis. Layaknya banyak bangunan bersejarah lainnya, Lawang Sewu juga kerap dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Ada mitos yang beredar bahwa bangunan ini dihuni oleh hantu dan roh-roh penasaran. Cerita mistis Lawang Sewu kian santer saat banyak diekspose oleh media sebagai salah satu lokasi uji nyali. Berbagai cerita hantu yang ada di Lawang Sewu pun menjadi buah bibir di masyarakat. Dari mulai mitos tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang, hingga bau anyir yang tercium di area bawah tanah Lawang Sewu. Namun, penting untuk diingat bahwa mitos ini lebih berkaitan dengan legenda dan cerita rakyat alih-alih fakta sejarah yang terverifikasi. Tidak. Fungsi selama Perang Dunia II. Selama Perang Dunia Kedua, Lawang Sewu dijadikan sebagai markas militer Jepang dan menjadi saksi bisu dari tindakan kejam tentara Jepang di Indonesia. Ruang bawah tanah Lawang Sewu memiliki peran yang berbeda. Jepang menggunakan ruang bawah tanah ini sebagai penjara dan tempat interogasi tawanan perang. Banyak korban yang ditahan dan disiksa di dalam terowongan ini, menjadikannya saksi bisu dari masa-masa kelam sejarah. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan digunakan sebagai kantor pusat Departemen Perhubungan sampai tahun 2004. 2. Terowongan yang luas. Salah satu fakta menarik tentang ruang bawah tanah Lawang Sewu adalah jaringan terowongannya yang luas. Terdapat sekitar 17 terowongan yang menghubungkan ruangan-ruangan bawah tanah dengan bangunan utama Lawang Sewu. Dulunya, terowongan-terowongan ini adalah jalur pekerja dan staf perusahaan kereta api untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya dengan cepat dan efisien. Selama lebih dari 1 abad, Lawang Sewu telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan, bangunan ini menjadi saksi bisu dari perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi di negeri ini. 1. Sejarah dan fungsi asli. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api Belanda.
Bangunan ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta zaman Belanda atau Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NISM. Lawang Sewu dirancang oleh arsitek asal Belanda, Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Owendak. Ruang bawah tanah di Lawang Sewu sebenarnya adalah ruang penyimpanan berbagai barang, termasuk mesin uap yang digunakan untuk memutar kincir air di sekitar kompleks Lawang Sewu. Sejak Juli 1907, bangunan Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat administrasi NIS. Pada masa Perang Kemerdekaan, tepatnya ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, Lawang Sewu sempat menjadi rebutan AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, dan tentara Jepang. Setelah Belanda menyerah pada 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu dan menggunakannya sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara, sehingga banyak eksekusi terjadi. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Lawang Sewu difungsikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh PT Kereta Api Indonesia, KAI. Berkat kombinasi sejarah yang kaya, arsitektur yang megah, dan misteri yang menyelubungi, ruang bawah tanah Lawang Sewu terus memikat pengunjung dari dalam dan luar negeri. Tempat ini memberikan pengalaman yang unik dan mempesona bagi kamu yang ingin menjelajahi sejarah, mengagumi keindahan arsitektur, dan memahami kehidupan masa lalu. Sebagai salah satu landmark penting di Indonesia, ruang bawah tanah Lawang Sewu memberi kita kesempatan untuk terhubung dengan sejarah, mengapresiasi keindahan bangunan bersejarah, dan menghargai warisan budaya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang sudah like, komen video ini, jangan lupa subscribe channel Fakta Unik, serta share ke sosial media kalian agar bermanfaat.